Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk-makhluknya ini berpasang-pasangan. Seperti yang kita lihat bahwa kalau ada siang tentunya ada malam. Kemudian kalau ada atas tentunya ada bawah. Ada langit, ada bumi. Kemudian ada laki-laki, tentunya ada wanita. Manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Artinya Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia juga berpasang-pasangan. Nah, ketika manusia ini ingin berkumpul sesamanya, maka tentunya melewati yang namanya nikah. Makanya dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi sebagian daripada tanda-tanda, sebagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan atau diciptakannya makhluk berpasang-pasangan. Jadi menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya itu sendiri. Artinya manusia itu berpasangan sesama manusia. Laki dan perempuan sesama manusia. Artinya tidak boleh kalau manusia itu berpasangan dengan selain manusia, dengan jin misalkan, dengan iblis misalkan, atau dengan siluman misalkan, tidak boleh. Jadi sesamanya manusia dengan manusia. Makanya kalau ada orang ingin berpasangan dengan makhluk yang bernama jin, itu hukumnya bukan cuma tidak boleh, tapi hukumnya adalah haram. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan yang sejenisnya. Jadi manusia sesama manusia. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian tujuannya azwaja, yaitu berpasang-pasangan, menikah, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar tentram. Jadi tujuannya berpasang-pasangan laki dan perempuan itu adalah agar dirinya tentram, tenang, ayem. Jadi kalau sudah punya pasangan itu adalah tenang, damai. Litaskunu ilaiha. Artinya kalau sudah berpasang-pasangan itu satu sama lainnya ya harus serumah. Jadi harus harmonis, tidak boleh berjauhan. Misalkan kalau yang satu di Indonesia, kemudian satunya di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian di Arab, itu tidak bahagia. Jadi tentram itu litaskunu ilaiha itu bersamanya dengan pasangannya itu adalah yang serumah. Kemudian waja'ala bainakum, kemudian Allah itu menciptakan di antara keduanya itu, di antara kamu ini mawaddah, ada rasa mencintai satu sama lain. Jadi rasa cintanya itu adalah anugerah. Jadi kalau sudah jodoh itu namanya anugerah Allah yang diberikan kepada keduanya, laki dan perempuan, suami dan istrinya. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri.
Di samping mawaddah, kemudian rahmah, ada rasa kasih sayang. Yang spontanitas, otomatis yang diberikan Allah itu kepada keduanya itu adalah rasa sayang itu yang luar biasa. Jadi seolah-olah itu kalau ditinggal satu sama lain itu sangat kehilangan. Itu namanya nikmat pemberian Allah yang berupa mawaddah dan berupa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, dan itu diberikan memang untuk kaum agar mereka senantiasa berpikir tentang nikmat-nikmat Allah itu yang diberikan kepada pasangan-pasangan itu. Bahwa semuanya kita berpasang-pasangan itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi pemuda itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda. Jadi pemuda ini, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'at. Pemuda yang sudah mempunyai kesanggupan, yang sudah mampu dalam artian ya mampu secara lahiriah fisiknya, kemudian mampu secara ekonominya, dan mampu secara yang lainnya. Itu namanya ba'at. Jadi mampu secara keseluruhan. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Kenapa? Karena menikah itu adalah menjaga dari pandangannya, pandangan yang maksiat yang kiranya memberikan kepadanya itu suatu yang dilanggar oleh hukum. Tapi kalau sudah menikah itu tidak akan tolak. Kemudian juga agar menjaga kehormatannya. Suatu contoh, kita berpasang-pasangan tapi tidak menikah, itu kita kalau kita melintas di keramaian tentunya kita yang merasa risih, malu. Kemudian yang melihat juga malu, risih gitu. Begitu sudah menikah itu berbeda. Kita melintas di mana saja, yang melihat senang, kita pun senang. Kenapa? Senang itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya tidak diridhoi oleh Allah itu kok senang. Kalau sudah diridhoi oleh Allah mesti senang, bahagia. Kalau sudah dinikahkan, sudah menikah, itu kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti senang. Kita senang, yang melihat pun senang. Kalau belum menikah, kita bersamanya berdua misalkan, yang kitanya aja risih. Jadi ada orang lewat padahal nggak ngapa-ngapa, kita sudah risih itu. Kenapa? Karena belum sah, belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala secara hukum, secara hukum agama. Dan yang melihatnya juga risih, siapa itu sih? Kok sering berdua padahal belum menikah. Jadi risih. Secara lahiriah, secara fitrah manusia itu bahwa karena memang manusia itu harus menikah. Dan satu-satunya perintah yang harus menikah itu kan perintah kepada manusia. Kalau yang lain tidak ada perintah menikah, adanya kawin. Tapi kalau manusia itu menikah dulu. Makanya fangkihu, menikahlah gitu. Jadi bagi pemuda yang sudah ba'at, mampu lahir dan batin secara keseluruhan, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Kemudian fa'ilam yastati, kalau belum mampu, dikiranya belum mampu, fa'alaihi bisawm, maka banyak-banyaklah berpuasa. Karena dengan berpuasa itu adalah mengurangi rasa keinginannya terhadap lain jenisnya, akan ngekang dirinya. Kalau menganggap dirinya belum mampu. Kalau sudah mampu silakan, nggak apa-apa. Falyatazawwaj. Kemudian perintah lagi untuk sesamanya. Jadi mencari jodoh itu agar kita itu bahagia. Jadi yang diharapkan kan punya jodoh itu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah bersamanya tapi kita senang. Bukan kita berkumpul menikah kemudian kita berantakan dan membuat kekacauan, tidak. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah, cara mencarinya sekarang adalah, syaratnya untuk laki-laki mencarinya adalah yang pertama 5 liha.
carilah yang berharta. Jadi kalau ya kan senangnya manusia itu kan yang pertama ada 5 liha, yang hartanya melimpah ruah. Berarti bisa miliarder, bisa jutawan dan sebagainya. Jadi artinya orang-orang kaya, konglomerat. Silakan cari. Memang itu diperintah oleh Rasulullah. Silakan. Kemudian setelah itu apalagi wanasabiha. Jadi yang keturunannya keturunan bangsawan, silsilahnya bagus, silakan, boleh, diperintah memang. Tidak sembarangan artinya memilih. Berarti kita manusia yang berkualitas. Jadi memilihnya tidak sembarangan. Asal wanita misalkan, tidak. Kemudian apalagi wali jamaliha, kecantikannya, silakan cari. Kenapa? Karena itu fitrah manusia, senangnya yang begitu. Senang harta, nasabnya yang tinggi, kemudian senang yang cantik, itu fitrah. Silakan cari. Tapi yang keempat ini adalah patokan walidiniha. Tapi yang jelas adalah yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia kaya harus beragama, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita bahagia. Kaya tapi tidak taat kepada Allah, hancur kita. Kemudian nasabnya tinggi, tidak beragama, tidak taat kepada Allah, hancur. Kemudian cantik, tidak beragama, lebih hancur lagi. Kita pergi, kita kerja di rumah juga kerja. Kenapa? Ya karena disenangi banyak orang yang juga cantik. Tapi kalau dia beriman taat kepada Allah, maka dia akan menjaga dirinya. Menjaga ketika kita tidak ada di rumah, ia menjaga kehormatannya, ia menjaga harta kita. Itu namanya wanita yang soleh. Dan itu yang diperintah oleh Rasulullah, kalau mencari yang seperti itu kalau ada. Kalau ada yang keempat-empatnya. Ya kalau nggak ada, minimal itu adalah lidiniha, karena agamanya. Misalnya mencari yang kaya, ya nemu tapi nggak mau. Kemudian nasabnya yang tinggi, ya ada tapi nggak mau. Kemudian ada yang cantik, ya ada banyak tapi nggak mau. Adanya cuma lidiniha. Yang penting wanita, yang penting agamanya kuat, nikahi. Makanya dalam Al-Quran itu adalah wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jadi jangan sekali-kali kita menikah itu dengan orang jadi wanita musyrik. Meskipun dia kaya, keturunan konglomerat, kemudian dia cantik, tapi musyrik, nggak usah dinikahi. Jangan sekali memilih yang seperti itu. Sehingga dia sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah, baru kita bisa menikahinya. Tapi kalau kita ya asal wanita misalkan, ya awalnya memang senang-senang aja, nantinya kita kebahagiaan itu yang kita cari malah justru berantakan nantinya. Wala amatun mu'minatun itu khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Jadi budak wanita, ya wanita budak, tapi dia mukmin, misalkan nggak seberapa cantik, jelek lah katakan seperti itu, hitam legam, tapi dia beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu lebih baik, lebih afdol dinikahi ketimbang dengan orang musyrik, wanita musyrik, walaupun dia keturunan konglomerat, cantik luar biasa, yang semuanya orang suka kepadanya dengan kecantikannya itu, tapi musyrik, jangan dinikahi. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik adalah hamba sahaya meskipun tidak cantik. Kalau cantik ya itu menganugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat yang yang dari keturunan konglomerat, dia kaya kemudian cantik, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yang mendengarkan pada kesempatan ini, mudah-mudahan saya doakan mendapat yang seperti dia, dapat orang kaya yang dapat keturunan yang jelas, yang luar biasa, dan orang cantik, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
Wala tunghil musyrikina, dan jangan bagi wanita ini. Bagi wanita, jadi ada bujangan datang ke tempat wanita. Jadi wala tunghil musyrikina hatta yu'minu. Jangan menikahkan anaknya kepada orang yang musyrik. Laki-laki musyrik dinikahkan kepada anak perempuannya, jangan. Sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang kalau laki-laki yang datang menikahkan anaknya, anak perempuannya ke orang musyrik misalkan, atau kita yang mau menikah dengan orang wanita yang musyrik, itu akan membawa ke neraka. Akan membawa ke neraka. Padahal Allah itu mengajaknya, memerintahkan masuk ke surganya. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekelumit. Jadi bagi jamaah yang kira-kira masih ada yang belum menikah misalkan, itu dipersilakan mencarinya seperti yang disampaikan di atas tadi, cari yang kaya, kemudian keturunan yang luar biasa, konglomerat misalkan, cari yang cantik, kemudian jangan salah, yang terakhir adalah semuanya itu, yang tiga-tiganya itu adalah diimbangi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.